Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah atau 2024. Baik, acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sahih tilawah, ketiga sholawat, keempat sambutan ketua PHBI, kelima pembacaan hikmah Isra Miraj oleh Ustaz Muhammad Yusuf SSOS, keenam pembacaan doa, ketujuh istirahat. Marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sahih tilawah. Kepada Ananda disilahkan.
godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Cara selanjutnya sholawatan yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Latif dan Ustaz Rofi. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahaba, Ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' lana bi nurihim. Ya Rabbi ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wa sallam.
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد العبد كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا علي سلام عليك صلوات الله عليك يا علي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عنا السيئات صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الله ببركات الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بلسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا هو العالي مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا هو العالي مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sambutan oleh Ketua PHBI Bapak Ahlidin Haddad. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, pada malam ini kita sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan memperingati Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab 1445. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terus yang saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin, Imam Masjid Al-Burkan, Imam Masjid Tinompo, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Asri sekaligus sesepuh dari PHBI. Alhamdulillah beliau masih dikasih kesehatan dan sempat hadir di depan kita. Yang terkhusus yang paling kita hormati bersama Al-Mukarram Andre Bruta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Beliau adalah penceramah mubalik dari Kabupaten Sindang. Beliau adalah juga pembina pesantren di sana, dan alhamdulillah sementara pembangunan untuk pesantrennya sendiri di Kabupaten Sindang mudah-mudahan ke depan bisa jadi secepatnya dan bisa kita kirim anak-anak kita untuk belajar di sana menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, terutama iman dan Islam yang masih melekat di hati kita dan kalbu kita, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini walaupun dalam keadaan basah-basah, hujan, masih sempat kemari. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kalau kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Makanya titipan, marilah kita sering-sering bersalawat, mengirimkan salawat kepada beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Baik, mungkin Bapak Ibu Saudara, baru kali ini saya selaku Ketua PHBI yang di-SK-kan baru tanggal bulan 1 2024, dan alhamdulillah ini adalah acara pertama kita pada tahun ini dalam acara Isra Mi'raj yang jatuh kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 atau 27 Rajab 1445. Terus sambutan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang terlibat pada acara ini, terutama teman-teman PHBI, pengurus PHBI, serta ibu-ibu yang berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini akan sukses sampai selesai. Dan saya ucapkan kepada semua yang hadirin hadirat, mungkin jika ada sesuatu yang pelayanan dari kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan, serta jika ada salah-salah nanti yang kurang berkenan mohon diangkat melupakan suatu kehilapan dari kami, dan jika ada benarnya nanti kita bawa hingga pulang ke rumah sebagai catatan. Mudah-mudahan sebentar hikmah yang akan dibawakan kepada Al-Mukarram Andre Bruta Ustaz Muhammad Yusuf jika bisa menambah ilmu kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari,
Mungkin sekadar itu saya sampaikan sambutan saya sebagai Ketua PBI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembawaan hikmah Isra Mi'raj oleh Ustaz Muhammad Yusuf S.Sos. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan dan kami takzimi orang tua kita Bapak Haji Asri serta seluruh keluarga, yang kami muliakan dan kita banggakan bersama Bapak Ketua PHBI yang alhamdulillah baru saja beliau menyampaikan sambutan beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami muliakan dan kami takzimi para imam hadir di tengah-tengah kita dan beberapa imam. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak insyaallah. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis dan seluruh tamu undangan yang insyaallah kesemuanya semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kan tadi di awal-awal langsung diguyur hujan. Insyaallah mudah-mudahan itu adalah hujan berkah. Makanya kalau ada acara hujannya jangan diusir. Orang Bugis mengatakan kalau saya jangan, cukup kita membaca Allahumma hawalaina wala alaina 4 kali, baru baca takbat tiada 4 kali. Kalau hujan itu hujan berkah maka dia tidak berhenti. Tapi kalau itu hujan berkah maka dia akan tidak berkah, maka dia akan bergeser ke pegunungan. Jadi itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ini adalah tabligh akbar. Saya pakai bahasa Indonesia Pak ya, supaya mengimbangi semua. Walaupun saya orang Bugis, nanti kalau saya pakai bahasa Bugis orang Madura stres, yang Jawa nggak ngerti, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu 2 hal yang sangat berbeda. Karena Isra adalah perjalanan lintasan bumi, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan lintasan langit. Tidak semua nabi yang dimi'rajkan itu diisrakan. Ada nabi yang Isra tapi dia tidak mi'raj.
Ada nabi yang mi'raj tapi dia tidak Isra, dan ada nabi selain Isra dia juga mi'raj. Nabi Isa alaihissalam itu tidak Isra tapi dia mi'raj. Nabi Isa itu langsung diangkat ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu adalah Nabi Isa dengan Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Karena ini memang dua nabi seumuran. Jadi dia langsung mi'raj tapi tidak Isra. Jadi langsung diangkat ke langit. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi tidak mi'raj, itu Nabi Musa ketika ke negeri Madian. Ada nabi yang selain Isra dia juga mi'raj, itu Rasulullah. Nah, kalau kita bicara Isra dan mi'raj, Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di dalam ayat itu hanya menyebut awal dan akhir Isra, perjalanan Isra. Sedangkan Rasulullah sebenarnya itu tidak lurus, Pak. Seandainya dia lurus, itu dari Makkah langsung ke Masjidil Aqsa, itu sebentar aja. Tapi Nabi itu kan mutar dari Makkah dibawa ke Madinah. Makkah ke Madinah itu kan 400 kilo, 50 km. Dari Madinah ke Bukit Sinai, Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai dibawa ke sebelah selatannya Masjidil Aqsa. Itu ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi, kita sebut Bethlehem. Dari Bethlehem kemudian kembali ke Masjidil Aqsa. Jadi jangan pahami bahwa Rasulullah itu lurus perjalanannya, justru tidak. Jadi Rasulullah itu diambil di Mekah. Kalau kita ngaji kitab itu ada 3 versi. Kalau versi hakikat tasawuf dengan versi fikih itu beda. Beda juga kalau versi hikmah. Rasulullah kan kita sepakat semua dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, diambilkan wadah, kemudian jantungnya Rasulullah dimasukkan ke dalam wadah itu. Kemudian malaikat Jibril mengambil air Zam-Zam, kemudian mencuci jantungnya Rasulullah. Kalau bahasa syariat, maka Nabi jantungnya dicuci, itu bahasa syariat. Ulama tasawuf tidak sepakat. Kenapa? Karena istilah mencuci berarti kotor, sedangkan kalbu Rasulullah itu tidak kotor. Nih, makanya kalau kita ngaji tasawuf itu nanti beda. Jadi pandangan ulama tasawuf dengan ulama fikih itu banyak hal berbeda nanti. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kita janjian saya ceramah 1 jam ya, bisa tahan 1 jam. Jangan 2 jam, itu pembunuhan. Iya. Sebenarnya kalau pandangan fikih tadi, Rasulullah itu kan jantungnya dibersihkan dengan air Zam-Zam, itu dicuci. Kenapa dicuci? Kalau dalam pandangan syariat itu pesan bahwa ketika kita mau sholat, bersihkan dulu kalbumu sebelum kau menghadap kepada Allah, karena itu yang kau mau pakai. Sedangkan dalam pandangan tasawuf, saya pisahkan. Dalam pandangan tasawuf, hatinya Rasulullah tidak kotor. Tapi kenapa dia dicuci? Itu tidak dicuci. Dia mengatakan air Zam-Zam yang ingin dimuliakan oleh Allah sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbu Rasulullah. Analoginya sederhana. Hajar Aswad itu, Bapak, yang kita cium ketika ke tanah suci pada saat kita tawaf, itu Hajar Aswad, itu batu hitam dari surga yang awalnya putih, tapi resonansi dosa manusia menyebabkan dia menjadi hitam. Itu tidak akan pernah dicium seandainya Rasulullah tidak pernah mencium. Artinya apa? Itu pesan. Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Nabi tidak menciumnya, maka sampai hari ini tidak ada yang mencium. Air Zam-Zam itu ingin dimuliakan oleh Allah sehingga dia bisa menjadi syifa, obat, bahkan bisa mengenyangkan ketika kita meminumnya.
itu karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang mau dimuliakan, sehingga diberi kesempatan menyentuh itu. Nah, ini kalau dalam pandangan tarekat. Jadi makanya nanti itu ada beberapa versi kan dalam masalah ibadah ini Pak, kan memang terbagi. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, ulamanya disebut murabbi, tapi ilmunya disebut teologi. Mazhabnya di situ lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau naik satu tingkat itu ada namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya di situlah lahir tarekat. Ada Qadiriyah, ada Saktari, ada Khalwatiyah. Nah, di situ kajiannya adab. Kalau ulama tauhid kajiannya akidah. Kalau ulama kajian Islam fikih itu kajiannya hukum. Makanya beda Pak. Jadi nanti kalau orang tidak paham ini, kalau ada ustaz dia campur-campur, jadi masalah. Makanya kalau orang pintar fikih tapi tidak bertasawuf, itu biasa tidak menghargai orang. Adabnya jadi masalah. Tapi kalau ngaji tasawuf tidak belajar fikih, biasa tidak sholat. Itu kan gitu. Akhlaknya bagus. Oh, kalau ngomong santun betul, tapi tidak pernah sholat. Itu karena belajar tasawuf, tidak belajar fikih. Kalau belajar tauhid, tapi tidak belajar fikih dan tidak belajar tasawuf, itu larinya ke iblis. Jadi dia kenal Allah, tapi tidak sholat. Kan begitu. Makanya bahaya Pak. Agama ini harus tiga-tiganya. Jadi mempelajari hukum-hukum, mengenal siapa Allah. Kemudian yang ketiga, adab dan akhlak pada saat menyembah. Itu penting. Jadi kalau terpisah itu bahaya. Mudah-mudahan masyarakat kita di sini nanti kalau penceramah kan banyak, ustaz banyak. Jadi nanti dia bahas. Kalau persoalan fikih pasti berdebat. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik itu beda-beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada ayam ditabrak mobil, kalau sudah lompat-lompat bergerak itu tidak boleh disembelih lagi. Kapan disembelih itu sudah haram, bangkai, walaupun masih bergerak. Kalau Imam Malik dengan Abu Hanifah tidak, selama dia masih bergerak silahkan sembelih. Kalau kau sembelih kemudian ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal. Kira-kira kita pakai yang mana Pak? Atau pilih-pilih, kalau anak ayam pakai Syafi'i. Kalau indunya pakai Imam Malik. Apa alasannya? Makanya kita melihat dari Makassar. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bangkai? Imam Syafi'i mengatakan kalau ayam itu misalnya ditabrak kendaraan, ayam motor atau mobil, kemudian dia sudah pecah kepalanya misalnya, sudah lompat-lompat, sebenarnya gerakannya itu menuju ke kematiannya. Jadi kau sembelih, kau tidak sembelih tetap mati. Cuma kau sabotase, makanya kau sembelih. Kan begitu. Jadi sebenarnya kau tidak sembelih saja dalam jangka 1 menit, dia sudah mati. Artinya itu gerakannya menuju ke kematiannya. Kecuali hanya kakinya patah ya tidak masalah. Tapi kalau sudah pecah kepalanya otomatis pasti mati. Jadi bergeraknya itu menuju ke kematiannya. Makanya kau sembelih, tidak kau sembelih tetap bangkai. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Yang disembelih itu yang hidup. Nah di mana-mana kalau masih bergerak berarti masih hidup. Kan begitu. Kan begitu. Makanya kalau masih bergerak sembelih. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan itu halal. Karena pengaruh sembelihan dan masih hidup saat disembelih. Itu 2 alasan itu. Tapi kalau saya Pak lebih baik pakai Syafi'i. Kenapa? Karena pakai Syafi'i itu aman. Penjual ayam potong kadang potong ayam itu jadi masalah Pak. Iya. Karena kadang dia sembelih baru dia masukkan ke dalam karung, bertumpuklah di sana. Ketika kita pakai mazhabnya Abu Hanifah,
mati karena tertindis oleh binatang yang sudah disembelih itu, maka dia bangkai. Itu bahaya. Kalau sapi yang penting kau sudah sembelih, selesai. Kan begitu. Makanya penjual ayam potong juga itu tak masalah. Biasa cuma dia lipat sayapnya, tarik kepalanya, baru dia potong. Apa dia bilang? Bukan bismillah, cuma bilang 35.000. Karena ada yang bertanya. Iya. Nah, pegang ayamnya, ada yang bertanya, berapa ini Pak? Dan 35.000. Jadi sebenarnya 40. Dia tidak basmalah. Tapi bukan di penjual ayam di Morowali, bukan di sana itu. Aman kalau di sini. Jadi itu fikih Pak, fikih. Termasuk saya kasih tahu, Imam Syafi'i itu ketika menyentuh istri tanpa pelapis itu batal wudu. Karena istri itu bukan mahram. Ya. Jadi kalau ada orang baku bonceng istrinya ke masjid, dia sentuh istrinya tanpa pelapis, itu batal wudu. Karena istri itu bukan mahram. Kalau ulama yang lain dia mengatakan mahram, karena dari dia anak kita lahir. Di situ. Tapi Imam Syafi'i alasannya jelas. Mahram itu dua syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli. Nah, istri dinikahi dan digauli. Makanya ini jadi masalah. Makanya menyentuh istri itu tanpa pelapis batal wudu. Karena istri itu bukan mahram. Dia mengatakan hak tabligh. Jadi istri itu bukan hak milik, dia hak pakai. Agak kasar ini. Jangan tersinggung ya. Itu versi Syafi'i. Tapi tidak usah kita terlalu jauh ke sana. Sama dengan banyak hal Pak. Kalau kita nanti sholat, tata cara sholat Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu kan berbeda-beda. Semua berdasarkan hadis. Tapi perlu saya kasih tahu, kenapa banyak tata cara sholat? Kenapa bukan satu? Itu ada 9 Pak. Ada ulama mengatakan seperti Imam Az-Zahiri mengatakan 7. Ada ulama mengatakan 9. Nabi itu mengatakan begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nabi itu pernah takbir, tangannya agak di atas. Sahabat yang melihat itu mengikuti itu. Di lain waktu Nabi sholat, tangannya agak di bawah. Sahabat yang melihat itu mengikuti itu. Di lain waktu Nabi sholat tidak bersedekap, lurus tangannya ke bawah. Itu ketika sholat di depan Ka'bah. Sahabat mengikuti itu, sehingga tata cara sholat yang dilakukan sahabat semua melihat Nabi, tapi versinya beda-beda. Karena dia melihat model sholatnya Nabi itu tidak paten. Sudah paham maksud saya? Ada lagi yang punya alasan, oh Nabi ketika Madinah dingin begini tangannya karena kedinginan. Yang ke samping itu ketika takbir lari ke samping itu karena sholat dalam kondisi perang, nah pegang pedangnya. Nah begitu. Itu alasan aja Pak. Tidak usah ini. Yang jelasnya Nabi pernah lakukan. Makanya Nabi mengatakan, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku. Tuh, makanya jangan berdebat Pak kalau macam-macam caranya orang sholat ya. Allahu Akbar. Tidak usah adukan. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga sedikit saja Allahu Akbar. Tapi kalau perempuan, saya buka dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi, itu lurus dengan ini. Ujung jarinya itu lurus dengan bahu. Jadi tidak naik ke atas. Jadi itu lurus dengan bahu. Kenapa lurus dengan bahu? Supaya pakaian talpung itu tidak tertarik turun ke bawah. Karena ketika pergelangan kelihatan, itu auratnya terbuka, otomatis sholatnya batal. Sehingga mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu ke depan. Itu sholatnya perempuan. Kalau laki-laki itu selurus dengan telinga. Ada yang ambil tengah-tengah ujung jari dengan jari telinga. Ada yang ibu jari dengan telinga.
ada yang telapak tangan dengan telinga, tergantung yang mana. Tapi ada juga laki-laki yang pakai ini, itu sholatnya perempuan. Enggak begitu? Tapi apa itu salah? Kalau saya enggak. Jadi makanya, tapi nanti ada kaidah. Kalau kita tarik lagi ke tasawufnya, itu kan fikih aja Pak. Tapi kalau kita ngaji tasawuf, itu sudah beda. Saya mohon izin berdiri. Kalau sholat kan, kalau dalam versi tasawuf itu tidak boleh membuka kaki terlalu lebar. Itu mestinya sejajar dengan bahu ke bawah. Kenapa? Karena sholat itu ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Huruf alif, huruf ha, huruf mim, dan huruf dal. Kenapa huruf? Alif, ha, mim, dal. Makanya ketika kita berdiri begini, itu huruf alif karena dia lurus. Ketika kita ruku, itu lurus dengan punggung, maka dia huruf ha. Ketika kita sujud, maka itu huruf mim. Ketika kita duduk, maka itu huruf dal. Alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Itulah Nurul Muhammad. Kan di situ. Kalau kita ngaji tarekatnya kan, kenapa Ahmad ini Pak? Siapa ini Ahmad? Dia adalah Nurul Muhammad. Itu namanya. Yang disolawati juga tadi ketika kita mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad. Kenapa kita baca sallallahu ala Muhammad bukan Allahumma sholli? Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya Nabi diciptakan, itu diciptakan nurnya. Sedangkan sholawat kepada nur itu belum ada jasad, makanya dipakai sallallahu ala Muhammad, disebutlah sholawat Jibril. Itu alasannya. Nanti kan kalau saya perhatikan sedikit saja supaya bisa. Ini kan lurus. Ada kan orang sholat begini. Ini bukan huruf alif. Makanya ulama mengatakan murabbi itu sebenarnya 4 sisi itu. Lurus. Kemudian kepala kan huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Itu tulisannya Muhammad. Jadi coba kalau kita kaji secara lafziyah ya, kepala kan bundar mim, dada rongga itu ha, pinggul mim, kaki itu bengkok, itu huruf dal. Makanya Muhammad. Salatnya itu Ahmad. Makanya menyatukan Ahmad dengan Muhammad itu hanya orang yang sholat. Ini makanya kalau ada orang tidak sholat, ternyata utuh. Iya. Dan ini semua dari situ Pak. Kalau kita kaji secara hakikat, makanya kan begini. Kita diciptakan ini kan dari 4 unsur. Saya belum masuk ke Islamiyah ini. 4 unsur. Unsur tanah. Yang pertama kan unsur api. Yang kedua unsur angin. Yang ketiga unsur tanah, yang keempat unsur air. Sifatnya api berdiri, itu simbol huruf alif. Sifatnya angin itu ruku, warnanya kuning, maka itu simbol huruf ha. Sifatnya air itu sujud, sifatnya tanah itu duduk, makanya tulisannya juga Ahmad. Makanya jasadmu dari Ahmad, sholatmu juga adalah Ahmad, dan dirimu adalah Muhammad. Itu kalau orang paham Pak, dia sholat betul itu. Itu nanti ditarik lagi ke hakikat, tapi saya tidak mau bongkar ke situ, bahaya. Nanti disalahpahami. Saya kembali ke perjalanan tadi. Makanya Nabi dijemput, dibelah dadanya, diambil jantungnya, disentuhkan dengan air Sam-Sam. Makanya air Sam-Sam itu jadi obat. Bapak Ibu kalau minum air Sam-Sam diniatkan untuk apa? Itu bisa jadi obat. Karena dia pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Yang kedua, Nabi itu kan dari Mekah dibawa ke Madinah, disuruh sholat. Dia sholat 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, "Hai Jibril." Dia tanya Jibril, "Hai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ini adalah Madinah. Kalau engkau akan berhijrah ke sini." Itu Nabi sudah tahu.
Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai, Bukit Tur Sina, disuruh sholat 2 rakaat. Nabi sholat itu 1314,3 km itu dari Mekah, itu Gunung Sinai. Nabi sholat 2 rakaat, selesai sholat baru bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat itu mengatakan, di sini ada Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini nanti ada hikmah Pak, yang orang jarang mengambil itu. Setelah selesai sholat di Bukit Tur Sina, Nabi diangkut lagi, dibawa ke Baitul Lahmi, justru 15 km ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, di Palliwang. Dia melewati itu. Di sana sholat 2 rakaat, selesai salam baru bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Selesai di sana, baru dikasih masuk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi diminta menjadi imam. Yang makmum itu adalah 25, 24 Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi. Isyarat pertama itu. Yang kedua, ini yang banyak orang tidak baca Pak. Sholat apa yang dikerjakan Rasulullah sedangkan dia belum mi'raj? Kan Nabi sudah sholat. Jadi apakah Nabi mi'raj itu nanti pulang itu baru ada perintah sholat, atau ada memang sebelumnya? Itu kan sudah ada, karena Nabi sudah sholat. Sholat di Mekah, sholat di Bukit Tur Sina, sholat di Masjidil Aqsa, bahkan jadi imam. Semua Nabi dan Rasul itu menjadi makmum. Mengatakan, wah mungkin itu hadisnya lemah. Oh, kalau kita ada pakai hadis, kita ke ayat. Nabi Zakaria itu sholat. Nabi Isa itu ketika ditanya, dia mengatakan, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Nabi Zakaria, Maryam juga sholat. Ada dalilnya? Ada. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Di situ ada kalimat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah itu Nabi Zakaria itu sudah sholat. Tapi ini yang banyak orang tidak tangkap. Yang ulama-ulama dari Madura itu paham betul. Imam-imam kita ini dari Madura itu paham. Di situ ada satu amalan para ulama yang hari ini jarang orang amalkan. Apa itu? Yang dibuat Nabi Zakaria di rumahnya ketika dia mengambil Maryam, dia pelihara. Jadi itu Nabi Zakaria kan tidak ada anaknya. Istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Makanya dia ambil anak gadis kemenakannya, itu Maryam. Nanti itu kan ibunya Nabi Isa, kan? Diambil itu, dia bawa ke rumahnya, di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itu dengan 2 anak tangga. Jadi dia kasih tinggi sedikit dengan 2 anak tangga. Dari sinilah dasar kenapa sajadah imam itu dikasih 2 lapis. Di situ kuncinya. Makanya kan biasa lapisan pertama itu amblak atau kasih karpet yang tebal, baru kasih sajadah di atasnya. Dari situ dasarnya. Karena Nabi Zakaria itu ketika membuatkan tempat sholat untuk Maryam, itu kasih 2 anak tangga. Kemudian dia tutup pintunya dari luar, jendela dikunci, yang pegang kuncinya Nabi Zakaria dengan istrinya. Jadi itu Maryam tidak bisa keluar dari kamar. Nanti kamar itu terbuka ketika dimasukkan makanan, untuk diberi makan. Apa yang terjadi Pak? 3 tahun lebih saya baca dalam risalah, itu 3 tahun 8 bulan. Ada mengatakan 4 tahun lebih sedikit. Maryam tinggal di rumahnya Nabi Zakaria. Setiap mau sholat masuk ke tempat itu mulai heran. Nabi Zakaria itu mulai heran. Kenapa? Dalam ayat itu disebut, kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqan.
dia dapat rezeki. Jadi dia dapat buah-buahan di dalam kamar, padahal terkunci. Anehnya lagi, makanan musim panas di musim dingin. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Ini ayat. Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Itu langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya. Ini anak gadis bukan nabi. Saya ini nabi, kenapa tidak bisa tembus kayak begini? Makanya dia tanya lagi, "Anna laki haza?" Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Nanti Maryam mengatakan, "Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya, itu tidak melalui perantara. Kaget Nabi Zakaria. Dia mengatakan berarti tempatnya ini yang istimewa. Makanya dia suruh keluar dari situ. Dia suruh kemanakannya keluar. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Sementara berdiri sholat di dalam mihrab, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Minta anak. Apa yang terjadi, Pak? Karena dia minta di dalam mihrab, dalam keadaan sholat, apa yang terjadi? Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Malaikat langsung turun ketika Nabi Zakaria sholat di situ. Apa kata malaikat? Allaha yubassiruka biyahya. Coba. Ini yang orang tidak tangkap. Bapak Ibu, kalau buat tempat sholat di rumah, nanti mau sholat baru masuk ke situ dan tidak masuk kecuali dalam keadaan ada wudhu. Mau tafakur masuk ke situ, mau zikir masuk ke situ, mau membaca Al-Quran masuk ke situ. Maka di saat kita butuh sesuatu, maka minta dan itu tembus. Itu ayat, bukan hadis. Makanya guru Ki Haji Maimun Subair itu ada kamar pribadinya, dia kunci ketika ke tanah suci. Pesannya, jangan kau buka kecuali aku kembali atau aku meninggal. Semua ulama-ulama khas itu punya kamar pribadi yang tidak boleh orang masuk. Kenapa? Karena di dalamnya ada tempat khusus yang tidak boleh diganggu. Ketika dia ingin berhadapan memohon kepada Allah, maka dia masuk ke situ sebagaimana Nabi Zakaria membuatkan Maryam. Kita masalah kalau mau sholat ke samping lemari, ada orang di dekat lemari, lari ke dekat kulkas. Ada orang di situ lah ke depan kursi, ada orang di kursi duduk masuk ke kamar, dari kamar ada orang ribut lari lagi keluar. Tidak ada yang jelas. Padahal WC kita bangun puluhan juta hanya buang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Ini yang membuat doa susah mustajab. Ini yang saya harus kasih tahu. Ini sebenarnya rahasia ulama ini. Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah, pendiri Darul Dakwah wal Irsyad. Jadi Imam Koso itu ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu datang ke Guru Uang. Dia bilang begini, "Uang, mau gak pulang dan tidak ada uangku?" Bilang Guru masuk aku nak di kamarku, lihat di bawah bantal. Anak-anak kalau memasukkan tangannya di bawah bantal itu selalu dapat uang dan tidak pernah habis. Setiap santri yang masuk dapat, orang Guru tidak pernah simpan. Dari mana? Wa min indillah. Karena itu dia ambil di dalam mihrabnya ulama. Ini yang banyak orang tidak lakukan. Mihrab itu dibuatnya gampang, di dalam, bukan musola Pak ya. Kalau musola ditempati sholat berjamaah. Kalau mihrab tidak, itu di dalam kamar pribadi seluas lubang kuburan, hanya selebar sajadah. Lapisan bawahnya tidak boleh bergerak, itu harus ditintis supaya tidak bergerak. Yang paling bagus kita kalau di tarekat itu pakai kain kapan. Simpan kain kapan itu di lapisan bawah, nanti dikasih sajadah atau surban di atasnya. Nanti kalau kita meninggal, wasiatkan sebelumnya, nanti kalau aku meninggal, ambil kain kapan yang ada di mihrab itu, bungkuskan jasadku. Ulama-ulama tasawuf mengatakan kain kapan yang bersumber dari mihrab, cacing pun tidak akan menyentuh. Makanya
makanya banyak orang meninggal itu keingkapannya tidak hancur, sudah puluhan tahun. Itu karena amalia dari situ aja. Cuma mereka itu nggak bongkar. Kalau saya buka. Nah, saya pun tidak tahu. Kalau ilmu ini tidak saya buka, itu pak bahaya. Nanti hilang. Orang sekarang lomba-lomba belajar fikih, tapi hakikat mulai dicabut. Dan tidak ada orang bertanyakan ini. Orang dulu itu kan begitu. Datang ke rumahnya bawa ayam, bawa ini, baru belajar, baru dikasih. Kalau saya tidak usah. Yang penting kita paham arahnya kemana, dalilnya di mana, itu aja. Tujuannya apa? Kalau kita mau lakukan terserah. Selesai tugas saya kalau sudah menyampaikan. Makanya saya itu tidak sama dengan beberapa kaidah. Orang mengatakan sholat itu susah, saya mengatakan tidak susah. Yang susah itu kalau kau yang bikin susah. Sholat itu gampang sekali pak. Karena tidak ada gerakan sholat yang tidak bisa dilakukan. Yang susah itu kalau ada tidak bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu gampang sekali karena bacaan yang wajib cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, sholawat, dan salam ke kanan. Itu aja yang wajib. Yang lainnya itu kan sunnah. Gerakannya aja yang wajib. Ada rukunnya namanya rukun kauli. Mesti dilapaskan. Suratul Fatihah wajib, mulut bergerak. Kalau tidak bergerak tidak sah sholat. Itu rukun kauli namanya. Sepakat ulama fikih. Ada orang sholat Allahu Akbar, tidak goyang mulutnya, itu tidak sah kalau ulama fikih. Coba. Dan sholat ini dianggap gampang orang, Pak. Mengatakan sholatnya begini. Sholat itu mengatakan inna sholati, inna, bukan ini di situ. Berarti yang sholat itu bukan satu, Pak. Sholatnya raga ketika sujud rukuk. Sholatnya jiwa ketika dia merasa dekat dengan Allah. Sholatnya ruh ketika dia menyatu. Makanya sholat secara syariat berarti gerakan. Sholat secara tarekat berarti penghambaan. Sedangkan sholat secara hakikat berarti menyatu. Sedangkan sholat secara ma'rifat adalah hanya dia. Makanya ini saya jangan salah paham dulu ya. Ini dia mengatakan kalau orang sudah bermakrifat itu sudah tidak sholat. Nah, ini jangan salah paham. Banyak orang salah paham di sini. Kalau orang sudah bermakrifat Pak, itu tidak sholat. Karena kalau dia mengatakan saya sholat, berarti itu dia sombong. Karena yang sholat itu ruh itu kan dari Allah. Wa nafahtu fihi min ruh. Kalau dia sholat karena dia mengingat, ingatan itu kan dari Allah, bukan dari dia. Makanya kalau sudah mengatakan saya, berarti itu sombong. Engkau sholat itu karena dia. Yang menyembah itu karena dia. Makanya orang bermakrifat itu sholatnya bukan karena dia, tapi karena si. Jangan katakan saya, itu orang sombong itu. Mana mungkin kita menyembah kalau Allah cabut keimanan? Tidak mungkin. Nah, ini tapi hamba tetap hamba, Khalik tetap Khalik. Bagaimana caranya? Gampang aja Pak. Kalau kita ingat menyatu. Menyatu bukan melebur. Sama gini, supaya mudah dipahami. Teh itu ada apa isinya? Air, teh, gula. Kalau dia menyatu 3 ini disebut teh. Tapi sebenarnya bukan teh, air tetap air, gula tetap gula, teh tetap teh. Teh tidak mungkin jadi air, air pun tidak bisa jadi teh. Cuma karena dia menyatu maka disebut teh. Maka kapan disebut hamba? Ketika dia menyatu dengan Tuhan. Ini kalau bahasa sederhananya, kalau dia ada, saya tidak ada. Kalau dia tidak ada, saya ada. Paham kira-kira itu? Angkaina de inangka. Itu kalau bahasa Bugis. Artinya begini, kalau kau ingat Allah tidak mungkin kau ingat yang lain, tapi kalau kau ingat yang lain tidak mungkin kau ingat Allah. Itu aja kunci. Makanya kalau sholat itu jangan membayangkan mungkin Allah begini, oh tidak boleh. Sholat itu merasakan kehadiran. Ini
Diam ibu-ibu ya. Kalau takbir itu kan Allah. Kasih hilang dulu diri kita. Yang ada hanya Dia. Ketika Dia yang ada, maka akbar. Allah akbar. Itu supaya yang muncul Dia. Tidak usah juga Allah akbar. Oh, ada juga begitu. Oh, itu jadi masalah. Nanti jadi orang stres. Ada itu orang musuh begini. Allah, padahal dalilnya jelas. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhan seakan-akan engkau melihat. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat, fa illam takun tarahu, yakinkan dirimu bahwa Dia melihat aku. Makanya kalau sholat yakin saja dilihat, selesai, gampang dong. Tidak usah berangkat Allah naik di atas panjang sekali Allah naik ke langit ketujuh karena dia pakai as-sholatu mi'rajun mu'minin. Mi'rajnya berarti naik. Kalau naik itu Pak capek, padahal ada dalil yang lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Makanya, bagaimana caranya menghadirkan Pak Ustaz? Nah, susah itu tidak pernah dilihat. Nah, tidak disuruh memang ke GII. Kan biasa begitu. Piku cara disumpah ada dengan dirita. Nah, tidak disuruh ke GII. Disuruh ke menyembah. Merasakan kehadiran itu sudah ada. Karena mata tidak bisa melihatnya. Yang bisa adalah batin karena dia dari sana. Ada yang tidak diciptakan. Apa? Wa nafakhtu fihi min ruh, yang dihembuskan. Itu tidak diciptakan. Tapi itu bagian, itu yang akan menyatu. Kalau itu orang paham, itu. Makanya kan ada idopi, ada kalim, ada ayat. Tapi tidak usah saya bahas itu. Nanti kalau ibu-ibu paham, dari situ ada muncul di batin. Kalau itu yang diikat, laki-laki pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau itu yang ditahu, nggak bisa nggak bongkar ini. Bahaya kalau dibongkar itu. Iya. Makanya orang tidur itu kan bisa berangkat, bisa ke Makassar, bisa ke Jakarta. Padahal jasadnya di atas kasur. Tidurnya hanya 5 menit, tapi dia bisa bolak-balik ke Jakarta. Ketika dia dipukul dalam mimpinya, dia merasakan sakit. Ketika dia mengerjakan sesuatu, kadang dia mengatakan, kayaknya aku pernah bermimpi melakukan ini. Itu semua idofi yang berjalan, yang orang tidak tahu. Ketika itu diikat, ditemukan di setiap orang, itu diikat dengan syahadat, itu tidak bisa kemana-mana. Makanya suaminya itu kalau mau merasa selingkuh ketahuan. Nah, iya, makanya saya tidak ajarkan itu. Saya ambil simpelnya aja. Nabi naik dari langit pertama, ketemu Nabi Adam. Nabi Adam, langit pertama itu kan Nabi Adam. Kenapa Nabi ketemu Nabi Adam? Itu Nabi Adam dari surga dibawa ke dunia. Itu orang jatuh pak sejatuh-jatuhnya. Makanya digembirakan hatinya dengan silaturahminya Rasulullah. Makanya bapak-bapak ini saya kasih tahu, kalau ada bupati jadi masyarakat biasa datang silaturahmi. Kalau masyarakat biasa jadi bupati tidak usah datang. Karena tidak tersiksa di perasaannya. Kalau kepala dinas jadi staf biasa, itu stres itu Pak. Orang dari surga turun ke bumi itu orang stres. Orang pernah kaya kemudian jadi miskin, bersilaturahmi dengan dia, gembirakan hatinya. Jangan justru menjauh. Naik ke langit kedua ketemu 2 nabi, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. 2 orang ini agak lain. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Apa artinya Pak? Kalau sholat yang menurut manusia mustahil itu tidak di sisi Allah. Makanya saya kasih tahu, ketika menghadapi masalah, gunakan sholat untuk masuk ke situ. Cuma kesalahannya kita kadang sholat itu dijadikan rutinitas. Sholat ini jadikan kewajiban. Sholat ini dipatenkan aja bahwa ini bacaannya. Oh tidak. As-sholat di makna doa.
Bapak kalau mau ke Jakarta itu bisa naik mobil, tapi 2 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal air, mungkin setengah bulan. Tapi kalau mau cepat lagi, ada naik pesawat. 1 jam ke sini lebih dari Makassar ke Jakarta langsung bisa. Hanya 4 jam sudah bisa sampai. Tapi kalau mau masih cepat, menelpon saja. Begitu. Nah, sholat itu alat komunikasi, berarti telepon Allah. Kenapa kita, Bapak Ibu, saya kasih tahu ibu-ibu itu, kalau suaminya selingkuh, jangan berdoa. Jangan berdoa. Kalau suami ibu selingkuh hari Ahad, kita berdoa, malaikat catat. Hari Sabtu hari Senin kita berdoa, malaikat catat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Kalau selingkuh hari Ahad, kita berdoa bisa-bisa menikah hari Rabu belum dilapor. Sudah paham maksud saya? Kenapa Nabi puasa di hari Kamis? Karena di situ doa dan pahala di stop. Malaikat itu punya tugas melaporkan doa hamba-hamba Allah dengan ibadahnya itu 1 kali 1 pekan. Itu setiap hari Kamis. Jadi kalau Bapak berdoa hari Ahad itu belum dilapor, baru dicatat. Makanya kalau berdoa jangan pindah-pindah. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat juga pusing. Saya belum lapor sudah berubah. Itu Pak. Kan begitu. Kenapa? Kan 2 hari Nabi puasa kan, hari Senin dengan hari Kamis. Kenapa puasa Senin? Karena Nabi lahir hari Senin. Makanya kita ngaji kalau di kitab hikmah, bukan hadis ya, kitab hadis. Kalau ulama hadis kan beda. Kitab hikmah sebenarnya kita sunnahnya itu puasa di hari kelahiran. Kalau Bapak lahir hari Rabu, puasa di Rabu. Kenapa Nabi puasa di Senin? Karena Nabi dilahirkan hari Senin. Seandainya Nabi lahir hari Rabu, maka dia kan puasa di Rabu. Kenapa? Di situ puasa sunnah kelahiran. Makanya Ki Habib Pasuruan mengatakan, siapa yang puasa pada hari kelahiran maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuh. Itu hebatnya. Jadi bagaimana ustaz kita puasa hari Senin? Oh, enggak masalah. Makanya 1 hadis 2 hukum. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa sebagaimana Nabi puasa pada hari kelahiran. Itu 1 hadis 2 hukum. Kayaknya kalau ngaji hadis dengan ngaji fikih itu kadang beda Pak. Makanya ulama hadis dengan ulama fikih kadang beda. Padahal kalau mata tasawuf, oh sudah apa pare itu. Kemudian saya lanjut ya. Ini sudah 1 jam saya bicara. Mana belum? Saya sudah lihat itu. Ditambah sedikit ya. Tidak ada waktunya. Ini yang paling, saya tambah 15 menit. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan, naik lagi, ketemu Nabi Yusuf. Ini tadi kelebihannya Nabi Adam apa? Tanaman dan tumbuhan. Makanya Nabi hebat bicara perkebunan karena sudah ketemu ahlinya. Profesornya itu dia sudah ketemu, maha gurunya. Naik lagi kedua ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu ahli kedokteran karena dia bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita itu mematikan orang hidup. Sebagian. Iya. Nabi Yahya apa kelebihannya? Kuat menghafal. Kemudian diberikan kemampuan semua binatang cinta kepadanya. Binatang buas itu bisa baling di pahanya Nabi Yahya. Saking senangnya dengan Nabi Yahya. Makanya kalau Bapak Ibu hafal doanya Nabi Yahya, itu nyamuk tidak menggigit. Makanya hafal itu. Itu tidak digigit nyamuk itu. Tidak usah saya ajarkan, cari saja. Iya, cari. Kemudian naik ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ahli bendahara karena dia mengelola keuangan negara di masanya. Makanya belajar tentang bagaimana mengelola keuangan itu Nabi sudah belajar sama Nabi Yusuf. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini disebut daras karena dia adalah Nabi yang selalu membaca dan semua ilmu dia kuasai. Dan Nabi Idris itu hebatnya Pak Bu, dia ahli zikir. Dia mengatakan wala zikrullah akbar. Dan satu-satunya Nabi yang sudah ada di surga itu Nabi Idris. Nabi Idris itu Pak sudah ada di surga. Itu kan mengalami malakul maut. Dia mengalami malakul maut. Dia kasih tahu, sakit kan kalau kita
Malaikat maut mengatakan sakit. Dia bila minta izin kepada Allah, saya mau merasakan mati. Allah izinkan, dicabutlah nyawanya. Setelah dicabut, dia suruh lagi malaikat, temani saya ke neraka. Mau kalian neraka? Bagaimana siksaan di sana? Dibawa ke neraka. Belum tiba rebutan Nabi lagi kasih keluar, maka nggak bisa tinggal di sini. Keluar, bawakan dulu ke surga jalan-jalan. Sekalinya dibawa ke surga, dan kasih tahu malaikat, berada di sini mak saya, nggak usah keluar. Saya sudah tak mau pulang. Malaikat mengatakan tidak bisa. Orang kalau ke sini harus ke neraka dulu. Dari sana tadi sama-sama tuh. Makanya saya di sini. Dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Kasih tahu sama Allah, izinkan. Kalau Allah mengizinkan saya tinggal, dan Allah mengizinkan Nabi Idris itu tinggal. Makanya Nabi Idris itu luar biasa, Bapak. Naik lagi ketemu Nabi Harun. Harun ini adalah pengawalnya Nabi Musa, yang menemani Nabi Musa, juru bicaranya. Naik ke langit ke-6 Nabi Musa, naik ke langit ke-7 Nabi Ibrahim. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril sudah sampai ke langit ke-7. Tidak bisa naik lagi. Makanya kan Nabi mengatakan, temani aku Jibril. Jibril mengatakan tidak, aku hancur Muhammad kalau aku naik. Dari situlah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji mengatakan, anta nurun fawqa nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, engkau juga adalah cahaya, tapi cahayamu melebihi cahayanya Jibril. Itu bukan Allah dan Rasulullah yang banyak orang salah pahami. Itu Imam Ja'far mengatakan anta nurun fawqa nurin, karena Jibril tidak bisa mengalahkan posisinya Muhammad ketika dia menghadap. Nabi itu di langit ke-7 naik ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha naik ke alam istawa. Di alam istawa itulah Nabi bersujud, kemudian mengatakan at-tahayyatul mubarakatus sholawatu thayyibatun. Itu salamnya Rasulullah kepada Allah. Apa jawabannya Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawabannya Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini yang banyak orang tidak tahu, Pak. Sehingga ketika dia baca, dia sambung-sambung. Atau yang berkat assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena tidak paham mana kalamullah, mana kalamul Rasul. At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu sama pahalanya kalau kita haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu sama pahalanya kalau kita duduk bersama Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu sama pahalanya kalau kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Kenapa kita baca asyhadu Allah? Makanya kan ini orang Buddhis mengatakan dua temasyarat dan dua temalisan. Dua ini tidak memisah, ini tiga yang tidak pernah lepas. Makanya pada saat pun bersedekap ini, dua jari ini lurus, ini tiga memegang. Kenapa dua ini itu ditekan di sini? Itu supaya tidak lepas. Allahu Akbar. Itu masuk. Minta memang supaya tidak lepas. Saya percepat ini, karena ini sudah sedikit 9 menit lagi nih. Nah, kemudian naik Rasulullah, setelah itu kembali. Siapa yang bertanya? Di langit ke-7 ditanya sama Nabi Ibrahim. Apa yang dia tidak mengatakan apa yang kau minta. Apa yang kau bawa Muhammad? Sholat berapa? 50. Apa kata Ibrahim? Tidak bertanya bagaimana itu sholat, karena dia sudah tahu. Cuma dia mengatakan, aku titip salam kepada umatmu Muhammad ketika dia lakukan. Makanya tahayyat itu ada dua. Ada tahayyat yang memang hanya sholawat tunggal ke Nabi. Ada tahayyat yang mengikutkan Nabi Ibrahim. Disebutlah sholawat Ibrahimiyah. Makanya tahayyat akhir itu pakai kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, karena itu titipan salam. Tapi apa kata Ibrahim? Ketika umatmu mendoakan aku Muhammad, nanti sebagian dari ibadahku aku berikan kepadanya dengan syafaat. Dari mana pahalanya Nabi Ibrahim? Itu dia pernah minta, ya Allah beri aku kesempatan memberi makan kepada seluruh hambamu yang ada di muka bumi, mulai yang ada sekarang sampai dunia kiamat. Dan itu diizinkan. Maka disuruhlah malaikat Khalil masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu melemparkan ke laut dan itu yang menjadi garam, sehingga tidak ada orang yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji di kitab Ihya itu, Imam Al-Ghazali mengatakan siapa yang makan garam sebelum makan itu pasti cerdas. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan atau sesudah makan juga makan garam itu pasti tidak kena keracunan makanan. Yang ketiga yang paling bagus, Pak. Orang yang makan garam sebelum makan dan makan garam sedikit sesudah makan itu pasti tidak lama syahwat. Itu kunci. Ini yang banyak orang tidak tahu. Itu resepnya orang Arab yang orang tidak tahu. Apalagi kalau garam Himalaya itu, Pak, yang warna kuning agak kemerahan, itu yang dari Mekah itu. Jadi kalau ke tanah suci pesan 3, Pak. Yang pertama garam, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga air sumur gas. Ini yang banyak orang tidak tahu. Itu ada air itu namanya air sumur gas, itu di Madinah. Air sumur gas itu adalah sumur yang diambil airnya untuk memandikan jasadnya Rasulullah. Makanya ketika Nabi itu dimandikan, itu airnya kan tidak jatuh ke tanah, justru berputar naik ke langit. Nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat itu baru air itu mengikuti rentesan air hujan. Dan di mana jatuh tetesan air mandi Rasulullah, di situ pasti dibangun satu masjid yang megah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu jatuh terbangun masjid. Itu kunci. Makanya masjid itu terkoneksi langsung dengan nurnya Rasulullah. Ini yang orang tidak tahu. Makanya sumur gas itu kalau diambil airnya, Pak, itu kalau ada orang meninggal campur dengan air mandinya. Bukan air Zam-Zam, itu air sumur gas, campur mandikan, itu bisa dapat syafaat itu berkahnya. Kalau ada orang kerasukan di ru'ya berulang-ulang, tidak usah ru'ya, yang penting ada air sumur gas, biar satu tangguh biar minum, itu jin kalau tidak keluar itu terbakar. Hebatnya itu air sumur gas itu. Cuma orang jarang ambil, tapi susah. Saya dapat kemarin dari jamaah dari Siwa, itu sudah lama dia simpan, dia tidak tahu gunanya. Nanti saya masuk bilang, ada di rumah Pak Ustaz. Saya bilang, saya harus ambil 1 botol. Saya dapat. Kenapa? Air sumur gas ini orang antri susah, Pak. Itu sampai 3 jam baru bisa tebus. Kalau air Zam-Zam enggak. Cuma orang Indonesia katanya kalau di sana enggak. Itu orang Yaman yang banyak. Jamaah Yaman itu yang banyak mengambil. Itu saya wasiatkan, Pak. Kalau kata Nasujid, ambil yang 3 itu. Garam Himalaya itu, yang kita biasa ambil madu Yaman. Akhirnya kayak gitu. Iya. Saya tidak usah anukan. Kemudian Rasulullah turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini yang minta Nabi bolak-balik. Karena dia bilang, berapa Muhammad? 50. Wah, banyak sekali tuh, minta kurang. Nabi naik minta kurang. Setiap naik 5, makanya 9 kali naik. Nabi itu sudah turun, Musa masih bertanya, berapa lagi Muhammad? Rasul mengatakan, tinggal 5 Musa. Nabi Musa mengatakan, enggak, minta lagi kurang. Nabi itu berpikir, setiap saya 1 kali naik dikurangi 5. Ini tinggal 5, kalau saya naik berarti habis. Makanya dia bilang, saya tidak mau lagi Musa, saya sudah berat. Apa kata Musa? Disinilah saya tahu, Pak, ketika ngaji di kitab. Nabi Musa itu tidak ada kepentingan mengurangi rakaat sholat. Tidak ada kepentingan. Tapi kalimatnya Nabi Musa yang ditahu kenapa alasannya. Dia mengatakan, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Ini 2 kalimat. Makanya kalau khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Baca itu. Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Tadi kan Jumat terakhir, Pak. Jumat terakhir, mestinya itu kan dibaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu dibaca tadi 35 kali pada saat khatib duduk di mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu selama 1 tahun uang tidak akan habis di tangan. Itu berkahnya, tapi sudah lewat. Iya, terlambat. Itu makanya amalan-amalan ulama kita kalau di dalam kitab hikmah itu ada. Kemudian
Nabi Musa itu kan mengatakan Ahmad Ruhullah, di nurmu Muhammad aku melihat nurnya Allah. Karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah, makanya nur Allah itu masih melekat di wajahnya Rasulullah ketika turun. Itu yang dinikmati Nabi Musa. Kemudian kalimat terakhirnya Muhammad Habibullah, Muhammad kau kekasih Allah betul, karena kami diberi perintah langsung mengikuti. Kalau kau bisa tawar dan Allah kurangi, bayangkan. Makanya yang ada di sini kalau masuk neraka celaka betul Pak, celaka betul kalau kita masuk neraka. Saya itu sudah baca hadis Nabi, cuma kita tidak boleh sombong, tapi kita kalau mestinya bersyukur dan itu berbaik sangka bahwa betul-betul Rasulullah itu sudah mengkapar kita. Apalagi yang kita takutkan. Makanya kalau sudah sholat kan imam baca Allahumma ajirna minan nar. Kenapa dibaca 3 kali atau 7 kali? Itu neraka yang bilang kepada Nabi, sampaikan kepada umatmu Muhammad, kalau dia baca Allahumma ajirna minan nar salasa marat, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Tapi ada imam yang baca Allahumma ajirni. Kalau ada imam baca begitu Pak, putar telinganya. Iya, biar tidak ada jamaah pakai Allahumma ajirna juga. Kalau na itu kan jamaah, kalau ni sendiri. Jangan pakai ni karena ada istri, ada ibu, ada anak-anak kita. Makanya ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu. Makanya pakai Allahumma ajirna minan nar. Nah, hafal nih Bu? Hafal ya? Hati-hati salah sebut. Nanti bilang Allahumma dahilna minan nar. Kalau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Kalau Allahumma dahilna minan nar, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Oh itu hati-hati salah satu. Sedikit saja itu jasi dengan dah, itu 2 huruf aja membedakan. Hati-hati. Kalau tidak bisa, ada satu doa, jangan tinggalkan itu. Kalau sudah sholat maghrib baca 1 kali. Sudah sholat subuh baca 1 kali. Itu yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Itu sayyidul istighfar. Rasulullah mengatakan tidak ada doa yang diserahkan Allah, yang diberikan Allah kepadaku, yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Dihafal Ibu tahu? Pendek aja doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa nabiyuka wa bika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa qulaka bi ni'matika alayya wa qulaka bi dhanbi wa qulaka fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Enggak. Cuma bilang, enggak. Gampang, buka tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar, ambil picture baru tulis. Hafal itu Bu. Nabi mengatakan siapa yang membaca 1 kali di malam hari, dia meninggal di malam itu, Allah yang menjadi jaminan. Kalau dia baca 1 kali di siang hari kemudian dia meninggal di siangnya, Allah menjadi jaminan. Itu gampang sekali tuh. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, ambillah kata terakhir. Apa yang terakhir? Pokoknya jadikan sholat sebagai senjata. Pokoknya kalau saya Pak sholat, makanya kalau sujud terakhir minta di situ. Cuma jangan ngomel-ngomel. Nggak usah, minta dalam hati. Ketika engkau sudah tidak merasakan dirimu ada, tapi yang ada hanya Dia, di saat itulah kau munculkan doa dan itu tembus. Tempat hamba paling dekat dengan Tuhan di situ. Angka waktu tu nak dia tahu peringatan. Yang ada hanya Dia, di saat itulah kau meminta. Tapi di saat engkau mengingat masalahmu, di saat engkau merasakan dirimu ada, berarti Tuhanmu belum kau hadirkan. Tapi di saat sudah semua hilang, yang ada hanya Dia, disitulah kau meminta, karena yang meminta adalah Dia, dan Dia juga yang kau tempat. Itu kuncinya. Makanya sebentar aja tuh mau dipakai. Sudah paham? Penutup. Kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari awal sampai terakhir. Kalau masalah doa baru, kuncinya cuma satu. Cari waktu-waktu mustajabah. Cari waktu-waktu mustajabah. Malam 1 Rajab pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam 9 Zulhijjah pintu langit dibuka. Malam 10 Zulhijjah pintu langit dibuka.
Malam 1 Syawal pintu langit dibuka. Malam Lailatul Qadar pintu langit dibuka. Ada sedikit waktu di hari Jumat, khususnya malam Jumat dan sesudah sholat Jumat. Di situ juga ada pintu langit dibuka, tapi tidak lama, hanya sebentar. Ada mengatakan ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Dan waktu bagi sholatil asr di yaumil Jumat. Sesudah sholat asar di hari Jumat, jangan merubah posisi duduk, langsung meminta. Di situ juga tembus. Tapi yang saya sebutkan tadi, malam 1 Rajab, malam nisfu Syawal, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini hanya beribadah kepada Allah, mencari ridho, kalau dia wafat pasti jasadnya hilang di kuburan, dan itu terbukti sama Murtad Abdurrahman Al-Ghazali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Novi. Kepada beliau disilahkan. في الدنيا والآخرة وفي يا الله أسألك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحون ونستعينك من شر ما استعاذك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والمقربون اللهم بارك لنا في رمضان رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Selanjutnya, istirahat. Pembagian nasi kotak. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk tidak bergerak dulu karena mungkin ada sesi foto-foto nanti dengan Pak Ustadz, dipersilakan. Tapi sebelumnya teman-teman yang bisa membantu ibu-ibu untuk membagikan nasi kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Dengan berakhirnya acara tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.